Halo Sobat Mentas, jumpa lagi dengan saya Indra Uno di Mentas yang ke-33. Wow, bareng dengan komunitas Skies Indonesia. Suara saya kedengeran nggak ya? Aman? Video aman? Oke. Nah, sebelumnya kita baca yang satu ini dulu ya. Oke, saya sambil nyalain monitor. Gimana teman-teman, aman semuanya? Sehat? Di tempat saya lagi hujan petir. Waktu makbul untuk berdoa. Gitu. Nah, nanti asinan ponur. Asinan ponur bentar ya. Saya bacain yang ini dulu. Oke. Lalu kita asinan ponur. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Ibu Suliana bilang, Pak Indra, bagaimana jika kita ingin membuka usaha kemasan, misalkan seblak kemasan, tapi mau daftar PRT? Karena saya nanya ketua RT, beliau tidak mengerti, minta masukan. Oke, Ibu Suliana, kalau tinggal di Jakarta sih tinggal langsung ke kecamatan aja atau daftar ke okoc.net, nanti disambungkan dengan, wah dari tadi saya baru perhatiin nih, ke Jeddah ya, mohon maaf, sampai mana tadi ya ke Jeddahnya. Oke, saya ulang lagi, Ibu Yuliana bilang sama Pak RT, anterin dong saya ke kelurahan atau ke kecamatan, karena di sana mereka punya informasi untuk ngurus pangan industri rumah tangga atau PIRT ini. Kemarin saya baru nyoba ada satu seblak dari mitra atau wirausaha mikro di Cikarang, mantep banget rasanya. Ya, dan itu dalam kemasan yang udah standing pouch seperti itu. Mudah-mudahan membantu Ibu Yuliana, dan jangan lupa ya, daftar ke okoce.net. okoce.net. Oke. Kita lanjut, ketemu asinan ponur. Ya, kita undang undang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang jelas ya suaranya ya? Suaranya nggak ada nih coach. Nah, Kalau sekarang gimana? ya, Kedengaran. Oh, dari tadi berbet ya? Enggak, tadi awal pas lagi itu dengar, cuman pas sudah diterima hilang suaranya. Oh gitu, oke. Aman ya. Saya manggilnya Ponur atau apa nih? Saya Mariam panggilannya, kalau Ponur itu nama brand aja, nama usaha. Iya. Kirain. nama ibu. Oh, nama ibu. Oke. Oke. Iya. Nama ibu saya pakai buat nama brand gitu. Oke. Ini kalau mau dua-duanya masuk, duduknya sampingan. Boleh Pak. Boleh dua-duanya Pak. Oh gitu. Boleh. Udah dia ditanya. Sini ada saya. Sip. Wah. Sini Boleh ya, dong. kelihatan. Boleh.
Gini kali ya, Ya gitu dong. agak mundur. Kayak gini. Ya, agak mundur. Nggak bisa ya. Mundur aja, agak mundur. Oke. Munduran dikit. Biar dua-duanya wajahnya muncul. Nah, kalau biasanya sih bisa ya, tapi harus dempetan. Kalau ini cuma Ya satu-satu aja deh, jadi biar Iya. ya udah gini aja dah, satu-satu aja. Kalau enggak si abang duduknya agak di belakangnya. Oh iya, gitu. Coba. Nah ini bisa. Iya. Gitu. Karena suaranya kan gedean. Oh, lu. Oke. Saya panggilnya apa nih? Mpok Mariam, Mbak Mariam, Kak Mariam, Bu Mariam, apa nih? Kok Mariam aja. Oke, siap, Pok. Ini di mana, di Jakarta Timur ya? Iya, Jakarta Timur, Jatinegara. Jatinegara ya? Iya. Emang asli dari Betawi? Asli, Pak. Waduh, keren. Katanya Winnie, katanya jangan dimiringin apanya tuh tadi? Apa? Bentar. Jangan dimiringin HP-nya. Oh, oke. Jangan dimiringin, biar lurus gini. Ini. Gitu. Nah, biar si abang aja nanti dia geser-geser di belakang. Mantap. Iya. Oke. Selamat datang nih di acara Mentas. Mentas itu mentoring tuntas. Ingat waktu pertama kali ketemu saya tanggal berapa tuh? Lupa, Pak, tanggalnya. Udah lama sekali lupa ya. 20 Desember 2020. Oh, 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Betul. Pas pandemi ya, Pak. Iya. Nah, kalau muncul di acara Mentas atau mentoring tuntas, itu artinya saya harus kasih selamat dulu karena 3 bulan terakhir omsetnya tumbuh terus. Yeay. Amin. Alhamdulillah. Nah, Mudah-mudahan. iya, amin. Mudah-mudahan tumbuh terus ya. Nah, Amin, jadi Pak. Amin. waktu muncul dulu 2020 itu acaranya namanya Ngobrol Santai. Ya, jadi ngobras. Jadi saling promosi. Nah, kalau sekarang 2 tahun kemudian mendengar kabar bahwa omsetnya naik terus nih. Wah, senangnya. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol supaya pertama bisa sharing. Kok bisa sih omsetnya naik terus, apa yang diganti atau apa yang dilakukan berbeda dari sebelumnya. Tapi sebelum itu kita ngingetin dulu ya yang hadir di sini tentang usaha kita. Usahanya asinan Pok Nur nih. Ya. Nah, itu ceritain dikit sekalian promosi tipis-tipis. Nah, gitu. Habis itu baru ngobrol soal gimana tuh ningkatin omset 3 bulan terakhir gitu. Silakan, Pok, Abang. Abang saya panggilnya Abang apa nih? Abang Jajat. Abang Jajat. Ya. Oke, Bang Jajat. Bang Jajat di sini datanya nggak ada, jadi silakan nanti perkenalan diri ya. Silakan dari Pok Mariam dulu, perkenalan diri dan promosi tipis-tipis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariam dari Asinan Pok Nur, brand saya Asinan Pok Nur. Saya bimbingan dari OKOC Skies Indonesia. Alamat saya di Jalan Perumpung Sawah,
Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Usaha saya ada asinan sayur sama asinan buah, asinan Betawi sih. Seperti ini ya. Ini ada asinan sayur. Terus ini ada asinan buah. Nih seperti ini. Usaha saya dulu awalnya ini Pak, punya orang tua saya. Awalnya yang usaha orang tua saya, terus cuman jualan di sekitar rumah aja sih, di sekitaran rumah, nggak jauh-jauh. Terus gini ya, saya tuh kalau ngelihat asinan di mana-mana tuh yang rame gitu tuh saya punya keinginan, kayaknya jualan emak gue nggak kalah deh sama asinan orang yang rame-rame ini. Saya juga pengen kayak gitu. Saya coba bantu jualin, terus sama ibu saya, udah dah kamu daripada capek-capek bantu jualin doang, mending kamu aja yang bikin, kamu yang pegang usahanya sendiri, kata ibu saya gitu. Udah kamu yang kelola Jadi semuanya. Ya, ini sampai asinan, ngiler ngelihatnya, sampai ngiler. iya asinan mangga itu Pak. Akhirnya saya mau dikelola sendiri asinan saya. Saya coba saya coba ikut OKOC tuh Pak, awal-awal OKOC. Terus saya dibimbing lah sama OKOC itu, banyak ikut pelatihan. Terus jadi saya termotivasi untuk pengen maju gitu ya, gimana supaya dikenal, supaya ada di mana-mana. Dan saya tuh pengen sebenarnya online gitu, dan alhamdulillah waktu ikut OKOC itu di rumah Kocida ya, dari Skies dikasih channel buat masukin ke GrabFood, dan mulai dari situ tuh saya dari GrabFood saya terus coba ke GoFood, ke Shopee Food, dan alhamdulillah mulai dari situ tuh udah mulai banyak orderan yang masuk gitu Pak, mulai meningkat gitu. Sampai kemarin pandemi pun alhamdulillah bukannya menurun, tapi malahan omset saya semakin naik gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Ya, Allah. alhamdulillah. Masya Allah. Waduh, teman-teman, kalau sekarang jualannya ada kayak resellernya gitu nggak? Ada Pak. Alhamdulillah udah banyak reseller juga Pak. Reseller lumayan lah. Bukan, jadi gini, saya punya cabang sedikit, 2 yang kecil aja pakai booth gitu. Terus kalau reseller yang apa sih buat dijual-jualin, mereka jual-jual sendiri, itu juga saya banyak juga. Oke, Tuh. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Bang Jajat, mau nambahin nggak? Nambahin nggak? Ya, ya coach. Ya itu eh, sedikit nggak jauh lebihnya seperti itu. Kurang sini dikit. Nah, ya, Nah, gini lah, mesra banget nih coach. cakep tuh. Ayo gitu. Mesra. Selalu masalah begini. Mesra. Mau nambahin nggak? Jadi gini, kurang lebihnya memang seperti itu. Jadi awalnya tuh usaha keluarga, usaha ibu. Usaha ibu tuh memang di sekitaran rumah. Terus setelah saya lihat-lihat asinan-asinan kompositor yang lain nih, rasanya itu menurut saya pribadi dan menurut tetangga-tetangga nih nggak kalah enak katanya. Oh ternyata ini potensial sekali kalau saya kembangin. Kebetulan dapat izin dari ibu. Nah akhirnya saya kembangin. Alhamdulillah saya ketemu Coach Ida nih. Di Dari guys banyak sekali masukan, dari mulai kemasan, dari mulai kebersihan, rasa, semuanya itu benar-benar di ini sekali deh pokoknya. Nah barulah saya mulai coba-coba panggilnya satu-satu buat buka-buka booth kecil-kecilan nih awalnya tuh. Jadi saya bikin booth beberapa biji, siapa yang mau dagang boleh ambil di sini, saya sediain boothnya, tempatnya silahkan di mana nanti saya survei, kalau ramai saya kasih boothnya, saya kasih asinannya, sisanya nanti saya ambil, jadi nggak ada resiko. Jadi yang jualan ini mereka nggak ada resiko. Nggak ada resiko gitu.
Jadi apa ya, cuman fee, jadi satu asinan ini dapat fee dari saya 3.000 gitu. Habis atau nggak habis mereka pulangin gitu. Nggak, mereka nih yang jualin nggak ada resiko gitu. Misalkan Berangkat ya dari laku, situ, uh-uh. berangkat dari situ dapat masukan dari teman-teman OKOC, coba kita masuk ke online, ke GoFood atau GrabFood kayak ini. Boleh. Kebetulan sekali, ini memang rezeki ya, saya dikasih linknya. Saya daftar, ternyata tanggapannya tuh bagus sekali gitu. Jadi Alhamdulillah banyak alhamdulillah bintangnya. banyak yang suka, bahkan banyak yang bilang ini rasanya nggak kalah enak sama asinan A sama asinan B gitu. Oh jadi saya lebih lebih semangat lagi nih. Nah makanya saya sekarang lagi merambah-rambah ke luar kota nih. Banyak yang mesen di luar-luar kota, bahkan alhamdulillah ada yang Ke luar negeri pun beberapa ada. kali ke luar negeri, ke Kanada saya pernah. Terus kemana banyak lah, apalagi kalau Singapura mah sering nggak ke Kalimantan, ya, dalam negeri dulu deh. Kalimantan saya pernah, ke Bali, Surabaya sering, Bandung apalagi. Tapi dibawa, nggak. Ya dibawa sama orangnya. Jadi terkendalanya di pengiriman paling gitu. Kalau mau banyak permintaan buat ngirim, tapi ekspedisinya ya. Nah, ini sekarang kita sampai ke kesulitan usaha nih nih coach. Nih mulai nih. Saya ini kesulitan nih. Waktu itu saya pernah ikut sama Coach Ida di Bogor itu pertemuan OKOC. Di Bandung waktu itu, di Bandung di Saung Angklung Ujo. Di sini OKOC meluncurkan satu produk ekspedisi, Pak. OKOC Express. OKOC itu masih ada nggak tuh, Pak? Wow, masih. Masih. Ini saya kesulitan di pengiriman di ekspedisi, Pak. Jadi misalkan saya nih ada pemesanan dari Bandung. Kalau produk saya kan nih nggak tahan sampai 2 hari nih, Pak. Nggak tahan sampai 2 hari. Rata-rata jasa pengiriman di sini nih hampir 2 hari sampainya gitu. Jadi produk saya sampai di tempat agak-agak rusak sedikit gitu. Oh, sekarang pakai apa? Pakai Paxel nggak? Sekarang saya stop dulu, Pak. Saya stop dulu pengiriman keluar karena saya nggak mau kecewa gitu, nggak mau kecewain customer ya. Saya stop dulu. Jadi ada pemesanan saya di luar, saya stop karena saya masih kesulitan di ekspedisinya. Gini Pak. Ini Pak, sebenarnya ada ekspedisi Paxel, dia bisa sampai same day, paling telat besok. Cuma kan masalahnya kalau pakai Paxel itu dia nggak sampai kota-kota kecil, cuma di kota-kota besarnya aja. Nah masalahnya permintaan saya banyak di kota-kota kecil, pelosok-pelosok, si Paxel ini nggak bisa. Bisa pakai JNT, pakai JNE, tapi mereka kan sampainya lama, 3 hari 4 hari gitu loh. Masalahnya gitu kan, kalau sampai 3-4 hari nggak bisa, soalnya pasti basi, pasti rusak gitu. Jadi masalah di pengiriman itu permintaan banyak tapi kita nggak bisa ngirim gitu loh Pak. Ada solusinya, kayaknya ada nih. Kalau frozen jadi nggak enak ya? Frozen nggak bisa. Jadi mesti memang kualitasnya nanti menurun. Jadi keadaan mesti dingin memang, tapi nggak jadi frozen. Harusnya gitu. Chiller gitu Pak, chiller. Chiller bisa dia 2 hari, masih 3 hari masih bisa. Yang rusak ini yang nggak ada. Yang rusak apanya? Bumbunya atau buahnya atau kuahnya atau apa? Kalau sayurannya. Oh. Kalau bumbunya mah 2 hari mah masih aman lah. Rata-rata yang rusak sayur, Pak. Karena sayuran itu kan kami potong-potong di sini nih. Udah siap saji lah. Nah, itu kalau misalnya lebih dari 1 hari dia akan layu atau mengering. Iya. Kalau bikin bumbu aja, pernah nggak jual bumbu aja? Belum pernah.
Oh, kalau di sini untuk di sini jual bumbu aja, saya jual bumbu aja. Cuman kalau buat dikirim itu belum pernah saya jual bumbu aja belum. Coba ditanya satu dua orang yang di daerah, kalau sayurnya mereka yang beli sendiri di sana, udah itu terus bumbunya dikirim, karena kan kuncinya sebenarnya adanya di bumbu. Bumbu, iya betul. Iya, kalau sayur, sayur lebih seger di daerah kali ya, bener nggak? Segernya sih, Langsung, makanya saya pengen tahu gitu gimana caranya supaya bisa awet gitu karena tuh biar bisa saya kirim kemana-mana gitu Pak. Soalnya banyak permintaan tapi nggak bisa saya penuhin gitu. iya. Coba mulai nanya-nanya sama yang orang-orang itu, mau nggak kalau beli bumbunya aja gitu. Nanti saya ajarin Ya, pakai ya, video. Iya, itu salah Ya, satu solusi tekniknya. Memang salah satu itu memang udah saya pikirin, saya coba tawar-tawarkan nanti. Nah, iya, iya. Udah itu terus bikin bikin video pakai TikTok gitu yang ada musik-musiknya gitu. Ini gampang, iya. langkah satu, langkah dua, langkah tiga gitu ya. Jadi apa aja yang harus sayurnya dibeli, apa aja, bagaimana potongnya dan seterusnya. Itu kan fresh ya, nggak harus direbus Fresh dulu ya, Pak. fresh kan. Iya, iya. Apalagi ya, jadi bisa bisa ini bisa umum. Ini ada yang bilang nih, Ian bilang buka franchise aja biar di luar kota bisa buka, kata Ian. Ya Ada emang Mantoro, franchise ada Mantoro. juga banyak permintaan juga Pak. Iya, kalau masih menurut masih saya, kalau menurut saya harus harus dipisah ya menurut saya biar paling gampang. Tapi sebenarnya ya ke depannya sayur itu bisa kerjasama dengan sayur di lokal. Ya, jadi bisa kerjasama di sayuran di lokal. Jadi nyampenya misah bumbu sama sayurnya, tapi sayurnya dari lokal. Oh gitu Tempatnya ya. lebih dekat. Nah, jadi kerjasama seperti itu. Memang lebih lebih repot, tetapi kualitasnya lebih bagus. Karena kan nggak dikirim dari sini sayur-sayurnya kan. Nah itu Iya. bisa jadi salah satu contoh. Terus nanti saya bicara sama Coach Ida deh. Ada nggak pengiriman yang kemasannya tuh dingin terus? Ya, dari awal sampai ke sana Sebenarnya dingin. sebenarnya sih ada ada Coach, kos, cuma harganya itu mahal sekali. Bisa, ada. Berapa tuh? Saya tapi udah harganya cari. harga ongkirnya itu mahal gitu. Berapa Itu tuh? dia masalahnya. Jadi berapa? Ongkirnya jadi berapa? Itu bisa sampai di atas 50-an. Kalau pakai NCS ya ada tuh NCS bisa. Itu bisa sampai 50-an. Kalau Paxel sih dia lebih murah memang Paxel, cuman itu kendalanya nggak bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok gitu. Kalau NCS ini bisa, tapi ya itu ongkirnya berat. Jadi customernya juga Jadi kalau kalau keberatan partai kalau ongkirnya kalau partai terlalu. besar mungkin saya pakai ekspedisi itu. Tapi kalau misalkan customer-customer yang kecil-kecil misalkan yang hanya beli 5 Satu, atau dua, 6 1 2 gitu, saya berat di ongkir. berarti ongkos juga kalau pakai NJS. Makanya saya nanti pengen juga nanya-nanya ke ekspedisi apa namanya, OKOC Pak, ekspedisinya. Oke Oce Express. Oke Oke Oh, Oce Express. Di Jakarta Timur ada nggak Pak? Ada. Dia emang di Jakarta Timur ya. Apa di Jakarta Pusat sama Saya Jakarta bisa Timur? bisa bisa ngeceknya di mana nih, di Google ada. Tinggal bilang aja sama Coach Ida. Cin, Cin, Oh, iya. Cin, konekin dong. Gitu, Ya, gampang. gitu. iya, iya, iya. Oke, ya. Udah lama juga sih nggak ketemu sama Coach Ida nih. Iya, pokoknya bilang aja, Cin, bantuin. Gitu. Ya, Nah, dapat dapat amanah dari Indra gitu.
gitu ya. Nah, itu tadi kita udah ngobrolnya ngalir ya. Jadi habis perkenalan langsung Iya, pertanyaan. Nah, pertanyaan. Maaf jadi nih. ada ada cara lain lagi nih. Cara lain lagi yaitu di setiap kota bagi yang sudah sering pesan dia tawarin aja mau nggak jadi reseller, mau nggak gitu ya, supaya supaya kirimnya cuman ke satu tempat aja, nanti dia yang kirimin ya. Jadi Iya, satu tempat aja, track, nanti dia yang distribusi di sana ya. Jadi semi reseller deh ya, semi reseller. iya, karena bumbunya aja. Jadi kalau ah Iya, karena bumbunya aja jadi semi reseller gitu. Dia yang cari buah sendiri gitu kan. ah Heeh, cari sayur sendiri, cari buah sendiri. keren, cakep Iya, iya. tuh, cakep. Ide bagus. Cakep. Tapi memang berproses karena cari mitra yang sehati itu perlu waktu. Ya, Iya. nggak bisa buru-buru, nggak bisa buru-buru. Jadi kadang-kadang harus uji coba dulu gitu ya. Uji coba, terus salah bener gitu, terus sampai nanti dapat. Ya, coba salah, tapi nanti lama-lama dapat, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, Amin. nah, terus kemarin-kemarin tuh waktu lagi pandemi, apa tuh yang dilakukan? Kok bisa jualannya malah naik? Jadi pertama itu waktu pandemi itu mungkin karena saya jualnya via online Pak ya. Jadi orang kan waktu itu kan lockdown, maksudnya rame-rame PSBB inilah segala macam, jadi nggak bisa keluar. Orang yang kebetulan sudah ngerasain asilan baru kan mungkin dia pengen akhirnya coba, biasa beli datang online tuh begitu juga. Saya promo terus tuh di online, Bikin promo sih. promo banyak banget promo. Jadi ditambah lagi ada isu kalau makan asinan itu sering-sering kayaknya corona jauh deh katanya gitu. Jadi saya beruntung Promonya sekali gitu. pokoknya gitu. Bikin Ada isu promo. seperti itu. Jadi jadi mungkin karena ada ininya gitu Pak ya. Jadi akhirnya apa? Wah, ya peningkatannya nggak terlalu signifikan ya, mungkin hanya beberapa persen. Cuman saya bersyukur sekali, alhamdulillah, karena penjualan saya itu bukannya menurun malah naik, walaupun tidak drastis gitu, walaupun hanya beberapa persen dibandingkan teman-teman yang kadang-kadang ada yang tutup, ada yang sampai nggak bisa jualan gitu gitu. Jadi saya tuh merasa bersyukur sekali pas pandemi itu. Alhamdulillah sampai Alhamdulillah. sekarang juga. Ya itu juga ini apa? Kita tambah menu-menu baru juga sih. Ada menu-menu lainnya juga. Jadi nggak cuma asinan sayur atau buah aja. Ada tetap dari buah juga kayak manisan-manisan gitu. Rujak yang masih satu inilah masih satu buah satu sayur gitu, masih masih ada ininya, cuman beda di bumbu aja gitu. Masya Allah. Jadi satu, jualannya lewat online. Nomor dua, Iya, ada kreasi-kreasi yang dituangkan ke inovasi. Habis itu iya, sama Bang Jajat dipromosikan. Jadi dari kreasi, inovasi, informasi, dan promosi. promosi. Oh, itu semuanya si semua tuh. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kalau yang kemarin-kemarin nih, 3 bulan kemarin, itu apa sih yang dilakukan sampai naik terus setiap bulannya omsetnya? Setelah pandemi ya. Jadi
yang saya lakukan tuh selain menambah menu, menambah kreasi nih Pak ya, maksudnya saya tetap menjaga kualitas, dan rasanya saya tetap jaga, nggak berubah walaupun eh, dibawa kemana-mana nih kualitasnya tetap sama rasanya. Kebersihannya lebih bersih lagi, kualitas buahnya lebih segar lagi, itu yang saya jaga. Menjaga Gitu. kualitas. Jadi alhamdulillah bisa diterima oleh customer. Itu hanya itu aja, menjaga kualitas. Jaga kualitas, rasa tidak berubah dari awal. Jaga kualitas, terutama kebersihan. Nah kalau kemasan saya dari awal sudah seperti itu terus. Gitu. Coba lihat kemasannya dong. Lihat lagi kemasannya. Ini di press Pak. Jadi di press sealer gitu. Awalnya kita pakai yang plastik, sebelum masuk OKOC tuh pakainya yang plastik. Yang plastik. Dibungkus plastik biasa. Nah, ini yang sayurnya. Ini yang sayur. Iya. Ini juga dulu yang kurasi Coach Ida. Cin yang kurasi. Coba mana Cin ada nggak nih? Coba kita lihat Cin ada nggak? Coba. Kayaknya Cin belum hadir deh ya. Coba saya lihat dulu nih. Cin, where are you? Di mana dirimu, Cin? Belum ada. Oke. Lupa kali dia. Lupa kali. Udah, tadi dia udah telepon sih sebelumnya 4:30. Mau cerita ini juga, kemarin juga alhamdulillah sempat kita di acaranya Pak Anies Baswedan pakai asinan Pok Nur, asinan sayur sama asinan buah, dua-duanya dipakai untuk makanan khas Betawinya sama Pak Anies. Masya Allah. Di acara pernikahan anaknya kemarin Pak, alhamdulillah. Wah, keren. Berapa ribu porsi itu? 800 Pak, 800 porsi. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya tapi udah lama nih ngacicipin asinan Pok Nur. Saya baru teringat nih. Saya baru teringat nih. Waktu itu ada yang cerita jualan asinan sampai jam 2 pagi masih diketok sama pelanggan gara-gara istrinya lagi ngidam. Betul nggak tuh? Iya, betul. Betul. Kalau gitu saya ingat tuh. Saya ingat banget cerita itu sampai nempel di kepala. Jadi tahu nggak jualannya di mana? Tahu nggak Bang jualannya di mana Bang? Kalau yang buat begituan? Di suster-suster, resellernya suster-suster rumah sakit bersalin sama bidan-bidan. Oh. Iya. Ada juga reseller yang rumah sakit ada reseller di rumah sakit ada. Jadi dia setiap hari apa bawa sana gitu. Iya. Kalau lebih bagus lagi yang emang kerjanya di situ, hari-hari di situ, karena pasti yang datang ngantri ke dokter di puskesmas itu kalau yang lagi hamil ngelihat asinan, ngelirik asinan, langsung beli. Gitu, ngelirik dikit, beli. Namanya juga asem-asem manis pedas gitu kan. Iya. Keren. Jadi ada ide lagi tuh. Jadi sediain tempat buat di teman-teman yang di rumah sakit kebidanan. Kan banyak tuh. Jakarta Timur banyak. Iya, betul. Jadi bilang sama Coach Ida tuh, gimana caranya yang paling
efektif untuk jualannya. Itu oke. Jadi kemarin jaga kualitas ya. Itu kalau nggak salah, Iya, Pak. kalau jaga jaga beli beli buahnya di mana? Di Pasar Induk ya? Di Pasar Enggak. Induk. Pasar Induk. Saya Nuk Kramat Jati. Oh iya iya, seger itu baru turun dari truk itu. Iya. Ah, Masya Allah. Berarti jadi harus milih sendiri dong. Iya, milih sendiri. Iya iya. Oke oke. Mantap mantap. Nah ini beranjak lagi nih sebelum sebelum nanti penutupan penutupan ada nggak kisah-kisah tambahan nih selama pandemi kemarin yang mau dibagi ke teman-teman lain tapi yang rasanya rada-rada pahit gitu ada nggak? Rasanya rada-rada apa? Pahit. Oh, Ya, rada pahit. ada nggak tuh? Ini sih apa, eh, sebelumnya kan memang alhamdulillah, malah kalau kita bilang pandemi malah alhamdulillah ya. Soalnya sebelum sebelum pandemi itu malah kita punya malu sih sebenarnya ceritanya. jadi Sebelumnya kalau punya malah hutang, justru masih yang punya punya hutang. cerita pahit itu sebelum pandeminya kok. Iya, punya hutang banyak gitu, maksudnya punya hutang banyak. Jadi Eh, ya, silakan. Pas pandemi itu omset kan naik terus ya, alhamdulillah selesai terbayar semua urusan gitu. Iya, Gitu sih jadi sebelum pandemi berbaginya. itu ceritanya itu yang pahit sebelum pandemi kok. Jadi sebelum pandemi itu saya kan belum belum online, belum banyak reseller juga. Nah, saya tuh coba keliling, coba dagang-dagang CFD, coba dagang-dagang Oh di iya, BKT, sama yang ini. tempat-tempat yang ramai pas pada hari Minggu aja yang adanya tuh. Jadi seminggu sekali tuh. Nah, pas saya berangkat pagi-pagi, Hujan. kebetulan pas nyampe sana hujan. Itu udah begadang bikin asinan. Nah, hujan akhirnya modal habis, dagangan Kalau hujan habis kan gitu. kendalanya gitu. Kalau kita jualan asinan, kalau nggak hujan sih alhamdulillah, habis habis habis. Tapi kalau hujan kan kita bawa dari pagi sampai hujan gede banget terus sampai kita nutup, ya ya udah mau nggak mau kan dibuang. Jadi Gitu kalau kalau dagangan di luar gitu ya. Terus sama ya itu Satpol PP gitu kan, sampai mejanya dibawa juga sama Satpol PP gitu. tuh sebelum sebelum pandemi itu kos. Jadi cerita pahitnya itu Sebelum mengenal online pas dan sebelum sebelum OKOC pandemi. ya, sebelum kenal Kocida. Sebelum sebelum Oh, saya masuk di UC. Nah, jadi pas jadi masuk ah, OKOC kalau itu nggak habis manis terbitlah terang gitu ya. amin amin. Habis Amin gelap amin. terbitlah terang. Jadi gini, sebelum saya kenal OKOC, sebelum kenal Kocida, kita jualan di luar, di jalanan seminggu sekali. Kalau jualan nggak pernah dapat bazar-bazar. Dan alhamdulillah kenal tahu OKOC, ikut OKOC, terus sama kenal Kocida juga, bisa masuk online. Alhamdulillah omset bertambah, terus saya jadi bisa kontrak ruko. Jadi di toko jadi nggak kehujanan lagi, nggak kepanasan lagi. Terus masalah hutang, alhamdulillah terbayar semua. Jalannya sih dari sini, alhamdulillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, alhamdulillah. Iya, iya, Alhamdulillah. Nah, nanti nanti cerita yang beginian ini sering-sering diceritain ke orang lain biar Kadang-kadang juga biar malu sebenarnya. Yang begini malah saya takut nggak malu. diterima coach kalau nggak ada pendamping nih. Kalau misalkan ada Coach Indra, bolehlah saya berani ceritain kisahnya atau ada minimal ada Coach Ida gitu. Saya boleh share pengalaman-pengalaman saya berani. Tapi kalau misalkan ujung-ujung pas lagi
ini ketemu silaturahmi ujuk-ujuk cerita, saya takutnya malah jadi nggak diterima aja gitu. Jadi saya ngerasa minder aja. Padahal sih itu kalau memang mau jujur itu benar-benar kisah yang dari waduh awal. benar-benar perlu perjuangan coach. Intinya kalau saya boleh ngomong nih, kalau misalnya rame nih banyak rekan-rekan nih, sabar, nggak mudah menyerah, terus yakin sama dagangan kita. Udah Masya jalan Allah. terus. Saya tuh Masya nggak Allah. malunya kalau kalau nggak malunya tuh kalau gini coach, nggak malunya tuh sama coach Ida, rajin-rajin nanya terus, itu saya nggak malu. Coach Ida nih gimana nih, ini gimana nih, nah itu saya nggak malu karena beliau terus ngasih pengarahan terus, nih coba deh dibikin kayak begini, dibikin kayak begini gitu, caranya gini. Jadi kalau kata pepatah Jakarta apa tuh? Malu bertanya, Sesat di jalan. Sesat di jalan. malu Nyasar, bertanya. malu bertanya nyasar. Nah itu Iya, kalau jadi Betawi gitu. gini coach, emang saya mau cerita gini ya. Saya tuh sebelum masuk OKOC tuh udah kepengen banget deh GoFood, GrabFood, gimana ya caranya online, gimana ya caranya online ya. Alhamdulillah ketemulah sama OKOC, sama Coach Ida, dikasih jalan, dikasih apa sih namanya, buat pelatihan-pelatihan kayak dapat sertifikat-sertifikat gitu kan. Dari situ kayak halal. Saya alhamdulillah udah ada juga sertifikat halal. Perizinan UMK, NIB. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Keren, keren, keren. Oke. Ceritanya keren banget ya ini. Bang Jajat sama Om Mariam. Keren-keren. Nanti tenang aja kalau ada saya ini deh, saya minta untuk berbagi cerita ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah siap coach, Nah, insya Allah siap, kalau dikasih izin saya siap. iya, iya. Nah, ini tadi kan udah sedikit tuh Bang Jajat bilang gigih berjuang, pokoknya nggak ada yang tiba-tiba bisa manis gitu, semuanya harus lewatin pahit-pahit, betul ya? Ya betul. Nah, kalau dari Pak Mariam apa nih? Apa ya? Ya pokoknya kalau saya sih rajin-rajin inovasi lah. Maksudnya gini, biar orang, kalau saya sih pribadi, biar orang jangan bosan, jadi menu saya awal cuma 1-2, sekarang udah lebih dari 10 menu ya. Lebih 15 menu malah. Jadi saya coba, saya tuh pengen asinan saya tuh bukan cuma asinan sayur dan asinan buah aja gitu. Ada menu-menu lain yang kadang-kadang orang kan kayak asinan kan cenderung dengan cuka dan Hello. Empok. terus buat orang yang nggak suka cuka tapi pengen yang segar-segar, saya bikinlah menu rujak gitu. Pokoknya saya berusaha buat maju gitu. Gimana caranya berusaha cari ekspedisi, gimana caranya saya bisa. Soalnya cita-cita saya pengen. Suaranya Empok hilang. Empok. Ini burem nih di saya. Wah, terputus sepertinya ya. Nggak apa-apa deh, kita tunggu saja. Ini sambil bacain nih. Wow, Umi Emma. Masya Allah, semoga keluarga besar pengurus OKC diberi
berkah bahagia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini saya re-invite lagi ya. Memang OKOC lingkungan terbaik. Nut, Nut itu siapa? Oke, oh sorry. Iya, nggak apa-apa, Po. Lanjut. Ya, iya pengen inovasi terus supaya maju terus. Itu aja, cari-cari inspirasi terus nih, bikin apa biar orang tuh nggak bosen gitu. Jadi kalau masalah menu, beliau nih kalau menu, nah saya marketing lah gitu. Oh, oke. Jadi yang satu di dapur, yang satu di depan, gitu ya. Aman. Ya. Soalnya kalau nggak ada yang ngejualin, dapurnya kelebihan barang, kelebihan makanan. Kalau Oh ya, satu lagi, maaf coach, sebentar, satu lagi boleh nggak? Nyala, boleh maaf. dong. Saya mau cerita, sebelum ini saya nggak punya karyawan ya. Alhamdulillah sekarang saya bisa memperkerjakan tetangga-tetangga saya nih sekitaran rumah yang udah tua-tua. Karyawan sekarang ada 5 karyawan saya sekarang. Saya punya 5 orang karyawan. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Ini bahagia banget nih. Jangan lupa doain terus supaya pelatihan, pendampingan jalan terus. Ya, doain Ya, Coach Ida, doain yang lain juga di OKOC biar ya, bisa lebih berkah lagi ke depannya. Masya Allah. amin, amin, Ini amin. ini kalau orang cari buka lapangan kerja biasanya cari yang muda-muda. Ini yang tua-tua. Ya, kasihan yang tua nggak ada pekerjaan, tetangga-tetangga sekitar sini aja. Kalau yang saya ada ya, kalau yang muda-muda buat reseller yang saya pakai boot itu bisa muda-muda itu. Oke. Oh iya, Iya, iya. kalau Kasih. yang di dapur, yang di dapur yang tua-tua. Masya Allah, Masya Allah. Iya nih, luar biasa nih sharingnya ya teman-teman. Di Mentas kali ini, saya dari tadi coba-coba ingat nih, asinan ponur kan udah 2 tahun nggak ngobrol nih. Begitu dibilang asinan ponur, ini resep orang tua. Ngomong-ngomong ini ponur itu ibunya Bang Ibu Jajat saya, atau ibu oh, saya, ibunya Mpok Maryam. Oke. Saya ingatnya sih ya. gitu. Nah, yang saya ingat ceritanya adalah jam 2 pagi masih diketok untuk ngasih atau beli orang yang lagi ngidam. Betul. Nah, jangan-jangan kalau warteg itu kan buka 24 jam. Jangan-jangan asinan ponur juga perlu buka 24 jam atau 20 jam lah atau 19 jam deh. Gitu. Amin ya, Mungkin nanti kalau ada karyawannya lagi. Amin, jadi mudah-mudahan bisa. iya, jadi nggak ada tutupnya, orang bisa beli terus tuh. Ya, kayak di Kemang nih ada rumah makan, dia sebutnya bukan buka 24 jam, 19 jam. Sisanya buat masak dan beberes, bersih-bersih. Ya, karena karyawannya ada sip-sipan. Ya, sip-sipan. Jadi ada yang kerja pagi, ada yang kerja sore, ada yang kerja malam. Nah, jadi buat lebih berkah buat banyak orang lagi untuk dapetin rezeki melalui Ya, asinan ponur. Amin. amin, Ya amin. Rabbal Alamin. Oke, Bang Jajat sama Pak Mariam, ada lagi yang mau ditanya nggak sebelum kita akhiri? Mau tanya ini gimana caranya supaya bisa terus maju, terus terutama go nasional. Saya pengen go nasional, coach. Tolong bantu kasih solusi gitu. Gimana supaya bisa saya buat masukan lah buat bisa saya go nasional gitu, coach. Oke.
makasih nih, pertanyaannya keren banget nih. Go nasional ya. Jadi ini kebetulan ada Coach Ida Nur baru masuk nih. Doa khususon buat saya, Prof. Indra. Kok saya? Selalu sehat, bahagia, penuh manfaat. Amin. Amin ya robbal alamin. Thank you, Amin, Cin. amin, amin, amin. Jadi ada beberapa jalan untuk go nasional maupun go internasional. Nah, ini Amin. Pengen juga saya go internasional. jadi yang penting kalau misalnya mau go nasional itu kita harus ada kerjasama mitra dengan misalnya Kota Cirebon misalnya ya, Kota Cirebon. Oh, di Cirebon ada ini nih yang lagi dengerin sekarang namanya Umi Ema. Nah, bilang sama Umi Ema, Umi, saya mau buka di Cirebon. Gimana caranya ya? Ada nggak temen yang tertarik untuk barengan buka di Cirebon? Jadi resep bumbu dari saya semua. Tapi nanti silakan mengelolanya, sayurnya dan seterusnya kita kasih tahu caranya, nanti kita tinggal bagi atas hasil aja. Jadi nggak semuanya harus dikirim dari Jakarta. Ya, jadi ada beberapa item yang dikirim dari Jakarta. Contoh nih. Kalau jualan minuman katakanlah Aqua gitu ya. Aqua yang mau pabriknya di Sukabumi, tapi yang mau minumnya ada di Aceh. Gimana tuh caranya supaya minumannya nggak dikirim dari Sukabumi ke Aceh? Kan mahal ongkosnya. Jadi dia kerjasama dengan orang Aceh yang punya akses kepada mata air. Baru kemudian Aqua bilang ya udah di sana kita ambil airnya, udah itu dari kita kirim bahan bakunya saja. Apa tuh bahan baku air? Merek ya, label. Udah itu botol-botolnya dikirim. Ya, airnya diisi di sana di Aceh. Supaya ngirimnya dari Aceh ke Aceh lagi. Jadi murah kan? Nah, jadi kalau asinan Ponur mau nasional harus mulai ngobrol sama teman-temannya Coach Ida Nur, Cin, di kota-kota lain. Misalnya di Bengkulu sama di Jogja. Kan dua-duanya ada Skies Indonesia ya. Nah, bilang sama Coach Ida, kita coba dulu dong di Bengkulu atau di Jogja. Boleh nggak? Gitu. Gimana jalannya? Caranya, langkahnya, dan seterusnya. Ya, karena kalau semuanya dipikirin bahwa di dapurnya ada di sini, udah tuh terus makanan ini punya berapa hari udah basi, berarti kan harus pindahin dapurnya tuh harus kita pindahin gitu. Kecuali ada bentuk lain, misalnya nih keripik rasa asinan Pok Nur, misalnya gitu. Jadi jualannya bukan asinannya, tapi rasa asinan Pok Nur. Ya, jadi keripik singkong, tapi begitu dimakan, loh kok ini rasa asinan Pok Nur ya, gitu. Jadi itu namanya kreasi, gitu ya, kreasi. Terus misalnya bumbunya orang seneng bumbu asinan buat buah-buah gitu ya. Terus ternyata kita bisa bikin, nggak usah jual bumbunya deh, tapi kita jual kayak model kecap bango gitu di botol gitu. Nah, kita kentelin aja dikit, udah itu terus rasa asinan Pok Nurnya dicipratin ke buah-buahnya mereka. Jadi ini kan inovasi ya, ide-ide aja gitu yang bisa diuji coba, dan kalau ada sesuatu yang baru
itu yang penting kitanya sabar karena apa? Karena masyarakat yang beli dia belajar pelan-pelan terhadap produk yang baru kemudian jadi kebiasaan, ya, kebiasaan. Kalau udah biasa jadi kebiasaan, insya Allah. Amin, amin, insya Oke, Allah. mudah-mudahan membantu. Makasih Ya, atas terima kasih, waktunya. Coach, Ya, sama-sama. masukannya. Ya, sama-sama. Dan saya sudahi dulu ya dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Bang Waalaikumsalam Jajat. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Ya, Coach Ya. Ida, mantap. Oke, kita barusan teman-teman ngobrol-ngobrol dengan dampingannya Coach Ida Nur. Mantap nih. Ada Anita. Mantap nih katanya. Ada Bu Atun. Bu Atun tinggal DM saya aja ya. Insya Allah nanti saya kenalin dengan yang ngurusin bantuan sosial, yaitu namanya OKOC Kemanusiaan. Ada Umi Emat, thank you. Ada Nudi, bebek nasi rempah. Oh iya betul ya. Saya ingat nih di Cirebon nih, bebek nasi rempah. Oh keren, keren. Oke teman-teman. Tadi kita udah dengerin ya, luar biasa jualan asinan aja. Omsetnya bisa setahun ratus-ratus juta. Itu baru satu tempat tuh di Jakarta. Gimana kalau di Cirebon juga ada, di Bengkulu juga ada, di Jogja juga ada. Ya kali-kali aja, tinggal kali ya. Mudah-mudahan niatnya Bang Jajat sama Pak Maryam untuk buka di tempat lain atau bermitra dengan yang di luar kota bisa terjadi. Amin, dengan bantuan dan dampingannya Coach Chin tentunya ya. Jadi nanti kita bikin lagi nih 2 tahun dari sekarang mentas lanjutan atau apa itu yang udah naik lagi, tumbuh lagi gitu ya. Harus dipikirin nih. Ya, namanya mungkin bukan mentoring tuntas, tapi yang datang itu jadi mentornya yang lain. Gitu. Makasih Coach Ida, kirain bakalan kelewat nih Coach Ida. Thank you. Selamat menunaikan ibadah maghrib. 10 menit lagi atau 15 menit lagi bagi enggak deh. 19 menit lagi bagi teman-teman di daerah Jakarta dan sekitarnya. Assalamualaikum.